Ya pemirsa, Dinas Pendidikan Jawa Barat akan memasukkan materi anti korupsi pada mata pelajaran siswa SMA dan sederajat. Seberapa pentingkah materi anti korupsi ini untuk para siswa dan bagaimana penerapannya? Selengkapnya akan kita bahas bersama seorang narasumber yang sudah hadir di studio kami. Saya akan langsung sapa, beliau adalah Profesor Poppy Yaniawati selaku pengamat pendidikan. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Poppy. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Poppy sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam dialog iNews Jawa Barat pagi hari ini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Walaupun semalam hujan lebat. Iya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, bikin segar. Harus semangat. Karena topik kita juga akan menghangatkan pemirsa iNews Jawa Barat pagi hari ini terkait dengan pelajaran anti korupsi untuk pelajar. Yang sebenarnya kalau kita tahu ini dari 2008 kalau tidak salah 2018 ya, Mendikbud ini sudah mewacanakan, kita sebut demikian ya, bahwa materi anti korupsi ini masuk dalam kurikulum pembelajaran bahkan untuk semua tingkat pendidikan. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, menurut Prof. Poppy, apa alasan utama yang membuat Pemprov Jabar ya kita sebut ingin segera memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum pendidikan khususnya untuk tingkat SMA dan sederajat ya untuk saat ini ya? Betul. Apakah sudah sekrusial itu untuk tindak korupsi yang ada di Indonesia sehingga dari tingkat siswa ini sudah harus ada pendidikan ke arah sana? Baik, jadi saya sangat mengapresiasi ya apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Jabar ya, karena memang hal ini saya rasa harusnya ini sudah sejak lama gitu, bukan sekarang. Jadi kenapa beliau memunculkan lagi sekarang? Memang karena ini suatu hal yang penting di mana kita tahu kondisi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian korupsi yang semakin marak sehingga Dinas Pendidikan ini merasa perlu untuk disegerakan seperti itu. Saya sangat mengapresiasi sekali. Dan memang sudah sekrusial itu menurut Prof. Poppy ya. Gitu ya. Tapi alasannya menurut Prof. Poppy untuk dipilih yang pertama ini adalah tingkat SMA dan sederajat terlebih dahulu. Tanggapan Prof. Poppy? Oke, nah kalau hal itu memang saya lebih kepada sebaiknya seluruh satuan pendidikan itu memulainya secara bersamaan seperti itu. Bahkan dimulai dari SD dulu, kalau memungkinkan TK gitu ya. Jadi karena pendidikan mungkin anti korupsi ini adalah bagian dari pendidikan karakter ya. Karena pendidikan karakter ini adalah prosesnya itu tidak sebentar, jadi cukup lama sekali. Jadi kalau misalkan memulainya dari SMA, saya rasa mungkin nantinya akan kurang efektif ya. Jadi sebaiknya dimulai dari sejak dini, yaitu sejak TK atau SD, kemudian SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi bahkan. Ya. Tapi menurut Prof. Poppy, apa sih alasan pemerintah kok langsung memilih untuk yang pertama ini tingkat SMA terlebih dahulu? Artinya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tentunya ya. Kalau menurut pandangan Prof. Poppy, apa alasannya kok memilih SMA? Ya, mungkin karena memang kan kalau Dinas Pendidikan di Jabar itu kan memang skupnya adalah tingkat SMA ya. Jadi beliau memang yang beliau tangani adalah level SMA. Tapi semoga jadi Dinas Pendidikan Kota ataupun Kabupaten mengikutinya. Jadi ini ada sesuatu hal yang sangat baik di mana beliau tidak menunggu level-level yang lain. Menurut Prof. Poppy, apakah ini juga akan memudahkan para pengajar khususnya begitu ya? Karena memang ini pandangan orang awam, artinya mungkin kalau sudah SMA kan pandangannya sudah lebih luas begitu ya. Apakah ini juga akan lebih memudahkan untuk bisa menekankan nilai-nilai integritas anti korupsi itu? Sebetulnya memang yang tadi seperti saya bilang, yang namanya pendidikan karakter itu harus mulai sejak dini. Jadi memang tidak bisa langsung atau misalkan di tingkat SMA langsung diberikan. Tapi daripada tidak sama sekali ya tidak apa-apa juga gitu ya. Karena kita SMA masih punya waktu, karena masih ada 3 tahun, jadi kita masih punya harapan di dalam tingkat SMA itu masih bisa diperbaiki karakternya. Menurut Prof. Poppy nih, kita sebut poin-poin atau nilai-nilai integritas anti korupsi tadi yang saya sebut, apa sih nilai-nilai anti korupsi yang memang harus ditekankan begitu dalam kurikulum nantinya? Ya, mungkin
jujur ya, terutama jujur ya, jujur, kemudian bertanggung jawab ya, kemudian juga di sana ada peduli, disiplin, ya, dan seperti itu. Jadi memang di sana nilai-nilai anti korupsi itu sangat berpengaruh nanti ke depannya seperti apa, karakter, watak seseorang itu seperti apa nanti ke depannya. Dan yang kami baca begitu ya, tim baca juga ini kan nanti rencananya akan dimasukkan jadi materi di PPKN kalau tidak salah begitu ya, Prof. Popi. Nah, tanggapan Prof. Popi seperti apa? Apakah memang itu sudah betul atau memang perlu ada khusus mata pelajaran tersendiri? Kalau pendapat saya di PPKN boleh, itu bagus. Tapi sebaiknya pendidikan karakter ini pun diberikan diintegrasikan di seluruh mata pelajaran sehingga akan komprehensif. Bahkan ini jangan sampai terputus hanya di sekolah. Harus ada suatu kolaborasi antara orang tua, kemudian sekolah dan juga masyarakat. Bahkan seperti itu, supaya tidak terputus nanti setelah di luar sekolah ya tidak ada perbaikan apa-apa seperti itu. Artinya harus berkesinambungan terus menerus dan juga melibatkan seluruh stakeholder. Ya, tidak hanya di dalam sekolah saja. Jangan sampai nanti keluar dari sekolah, pulang dari sekolah sudah buyar lagi, sudah tidak menerapkan kembali gitu ya. Oke, nah Prof. Popi, ini saya ingin tahu terkait dengan metode pembelajarannya sebenarnya idealnya seperti apa sih? Bagaimana caranya begitu ya, cara menyampaikan nilai-nilai integritas anti korupsi tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Popi, tapi kita tahan dulu. Seusai jeda, kita akan bahas terkait sebenarnya metode pembelajaran seperti apa sih yang tepat begitu ya untuk para pengajar menyampaikan materi anti korupsi kepada para siswa khususnya SMA dan sederajat. Pemirsa, Dialog Ainus Jabar akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.